Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi kepada Ibu Eka dan Mas Sudi SPD FPD, dan selamat pagi kepada teman-teman semuanya. Mungkin di sini saya akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Rida Rizky Nosarida dengan NIM 2305662. Hari ini saya akan mempresentasikan terkait antologi. Nah, jadi pengertian antologi sendiri ini dikutip dari buku Ensiklopedia Sastra Indonesia. Kata antologi berasal dari bahasa Yunani kuno, yaitu antologia yang memiliki makna rangkaian bunga atau kumpulan bunga. Dalam bahasa Inggris, istilah ini tuh dikenal sebagai antologi. Kemudian istilah ini diadopsi ke dalam bahasa Indonesia menjadi antologi yang merujuk pada kumpulan karya sastra. Menurut pedoman penulisan karya ilmiah Universitas Pendidikan Indonesia edisi 2024 menyatakan bahwa antologi adalah kumpulan karya tulisan seperti puisi, cerpen, esai, dan artikel yang dikumpulkan dan diterbitkan dalam satu publikasi. Nah, tujuan penulisan antologi sendiri itu bisa digunakan sebagai bahan pelengkap atau pengayaan dalam pembelajaran karena memberikan perspektif yang beragam dari satu topik. Nah, ini kemudian ada struktur penulisan antologi. Yang pertama itu berisi judul, tema, jenis karya, nama editor atau penyusun, penerbit, dan tahun terbit. Yang kedua ada kata pengantar, menjelaskan latar belakang, tujuan, tema, dan proses seleksi karya. Yang ketiga ada data isi yang membuat judul karya dan penulisnya untuk memudahkan pembaca menemukan karya tertentu. Yang selanjutnya itu ada isi atau karya utamanya, yaitu berisi karya-karya terpilih yang merupakan inti dari antologi. Yang selanjutnya ada biografi penulis, itu opsional, yaitu menyediakan informasi tentang latar belakang penulis dan karya-karya yang sudah ditulisnya. Yang selanjutnya itu ada penutup juga yang opsional, yaitu refleksi dari editor atau penyusun mengenai antologi yang telah disusunnya. Yang terakhir ada daftar referensi, itu juga jika diperlukan. Nah, dari antologi sendiri ini terbagi menjadi dua, yaitu yang pertama antologi sastra yang biasa umumnya itu berisi karya-karya sastra sejenis puisi, cerpen, esai, atau prosa yang dikelompokkan berdasarkan tema besarnya. Yang kedua ada antologi akademik yang berisi kumpulan tulisan terstruktur untuk tujuan pendidikan yang mengumpulkan referensi dari berbagai sudut pandang. Nah, ini jenis dari antologi sastra. Yang pertama itu ada antologi puisi. Nah, kumpulan puisi-puisi dengan tema tertentu seperti cinta, alam, atau kebudayaan. Ini ada contohnya adalah antologi puisi tentang kemerdekaan yang berisi karya berbagai penyair yang mencerminkan perjuangan dan kemerdekaan. Nah, selanjutnya ada antologi genre sastra tertentu yang biasanya berupa antologi fiksi horor, fiksi ilmiah, dan fantasi yang mengumpulkan karya-karya dalam genre tersebut dan sering sekali mencakup pengenalan atau sejarah singkat dari genre tersebut. Yang selanjutnya ada antologi cerpen, berupa kumpulan cerita pendek dari berbagai penulis atau satu penulis yang disusun berdasarkan tema atau gaya tertentu. Misalnya itu antologi cerpen yang berfokus pada kisah-kisah fiksi ilmiah atau cerita rakyat. Yang selanjutnya ada antologi tematik, yaitu kumpulan tulisan dari berbagai genre tetapi memiliki tema besar yang sama seperti antologi bertema perempuan, perdamaian, atau lingkungan. Nah, struktur antologi ini berbeda tergantung pada jenis karya yang dimuatnya. Selanjutnya ada jenis antologi akademik. Nah, antologi akademik yang pertama itu antologi teoritis. Nah, berisi materi penulisan yang dipilih oleh para antologi harus memiliki konsep, prinsip, dan pandangan serta perkembangan teori dan lainnya. Yang selanjutnya ada antologi praktis, berisi materi yang memuat prosedur penulisan, cara menganalisis kasus, dan kegiatan praktis. Dan ada antologi tematik. Jadi antologi tematik ini gabungan antara antologi teoritis dan praktis. Contoh antologi dari akademik ini adalah antologi esai atau artikel, yang kumpulan esai atau artikel ilmiah, budaya atau sosial yang membahas satu topik tertentu dari berbagai sudut pandang yang sering digunakan untuk antologi akademik atau bisa dipakai juga untuk jurnalistik.
ada manfaat penulisan antologi. Yang pertama itu mempermudah ilmu kepenulisan dan bertukar pikiran. Jadi melalui antologi ini tuh para penulis dapat saling belajar dan berbagi pengetahuan tentang berbagai aspek kepenulisan seperti teknik penulisan, penggunaan tata baca, analisis karya sastra dan genre tulisan. Selanjutnya ada portofolio bagi penulis. Nah, jadi menulis antologi ini juga memberikan kebanggaan tersendiri bagi penulis karena si portofolio bagi penulis ini tuh bisa dimasukin ke struktur dari antologi yang tadi. Nah, yang ketiga itu ada melatih kesabaran dan saling memotivasi. Nah, ini tuh dalam proyek antologi ini para peserta itu dapat saling memotivasi dan mengingatkan komitmen untuk menyelesaikan naskah dari antologi tersebut. Manfaat selanjutnya itu waktu untuk membuat buku antologi bersama lebih cepat. Karena sebuah antologi itu biasanya disusun dengan grup biasanya 30 sampai 40 kontributor yang biasanya menulis 5 halaman. Jadi waktu yang dibutuhkan itu lebih cepat daripada menulis buku solo. Nah, selanjutnya ada pembaca mendapat cita rasa tulisan yang beragam. Jadi antologi itu menyajikan beragam gaya bahasa, genre, dan sudut pandang dari berbagai penulis dengan karakteristik berbeda. Jadi pembaca dapat merasakan variasi cita rasa dari tulisan itu yang kaya dan tidak monoton, memberikan pengalaman pembaca yang variatif dan menarik dari perspektif lintas zaman. Nah, ini ada contoh antologi karya sastra yang judulnya Rindu Rumah. Ini tuh isinya kumpulan puisi karya Jerus tadi yang menggambarkan perasaan kerinduan terhadap rumah, baik dalam artian itu tempat tinggal rumah sebagai rumah ataupun hiasan seperti rumah itu sebagai keluarga, kenyamanan, keamanan atau identitas. Nah, kumpulan puisi ini tuh mengeksplorasi tema kerinduan dan perjalanan kembali ke rumah yang juga diartikan sebagai pulang. Selanjutnya ada contoh analogi karya akademik yang judulnya The Northern Anthology of Theory and Criticism, adalah kumpulan teks-teks penting dalam teori sastra dan kritik yang diedit oleh Vincent Dulles. Antologi ini menyajikan karya pemikir terkemuka dari Plato hingga tokoh kontemporer seperti Judy Butler, mencakup berbagai pendekatan seperti formalisme, strukturalisme, feminisme, dan marxisme dan postkolonialisme. Dengan cakupannya itu lebih dari 2000 tahun pemikiran kritis. Jadi antologi itu menjadi referensi esensial untuk memahami bagaimana sastra diinterpretasikan sepanjang sejarah. Mungkin dari aku ya presentasinya, apakah ada yang ingin ditanyakan? Boleh guys. Aku izin bertanya, garis bawahi dengan ini 306/2022 izin bertanya, apakah antologi dapat dianggap sebagai bentuk karya ilmiah tersendiri atau hanya sebagai media kompilasi tulisan? Izin menjawab pertanyaan dari garis. Jadi pertanyaan intinya tuh, apakah antologi ini tuh bisa dibuat dalam bentuk karya ilmiah tersendiri atau hanya cuma sebagai media kompilasi tulisan aja? Nah, sebenarnya tuh antologi itu bisa dibuat untuk karya ilmiah sendiri, tapi harus ada memenuhi kaidah ilmiahnya. Yang pertama itu kayak kerangka konseptualnya itu harus jelas. Yang kedua itu metodologi penyusunannya itu harus terstruktur. Terus disertai juga pengantar atau tinjauan ilmiah terkait yang memberikan kontribusi pemikiran baru terhadap topik yang diangkat. Jadi itu balik lagi ke tujuan awalnya, mau nyusunnya itu mau sebagai kajian ilmiah tersendiri atau kompilasi tulisan itu bisa. Ada yang ingin Saya Catur Laisa dengan nomor 30197 izin bertanya, bagaimana editor menentukan urutan karya tulis agar antologi memiliki alur logis dan kohesif, bukan hanya kumpulan tulisan? Makasih Catur, aku izin jawab. Cara menentukan urutan karyanya gitu agar memiliki alur logis itu, yang pertama itu kita harus mencari benang merahnya dari setiap tulisannya. Terus yang kedua itu editor harus menyusun agar si pembaca itu nantinya bisa merasakan alurnya itu mengalir dan bermakna gitu. Yang kedua itu karya
karya tersebut tuh biasanya dikelompokkan sesuai dengan tema, suasana, ataupun sudut pandang masing-masing kayak gitu. Yang ketiga itu tulisan itu baru disusun berdasarkan tulisan menarik perhatian yang pertama. Yang kedua itu tulisan yang memperdalam makna. Yang ketiga itu tulisan yang memberikan kesan mendalam atau penutup yang perspektif gitu, reflektif. Mungkin dari teman-teman yang lain ada yang mau bertanya? Tidak ada, mungkin dari saya. Terima kasih teman-teman dari tempatnya. Apabila ada kesalahan, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.